Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan tutorial atau pengalaman tentang bagaimana karya tulis kita atau jurnal kita bisa dipublish di beberapa jurnal yang terkemuka. Saya contohkan ini di ITB. Kenapa saya pilih ITB? Karena background saya itu teknik sipil, jadi saya mencoba mensubmit jurnal saya di Institut Teknologi Bandung melalui laman situs dari journals.itb.ac.id. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Dan ITB itu sendiri telah terindeks oleh Google Scholar, di OIG, terus ASEAN Citation Index, IP, Crossref, Sinta, ISJD. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau karya tulis teman-teman bisa terindeks di sini, jadi jangan khawatir karena nanti karya tulis teman-teman akan bernilai bukan untuk sekarang tapi bisa berguna di masa mendatang sebagai karya tulis yang sangat bermanfaat tentunya. Dan ini sebelah kanan ini contoh hard copy dari jurnal yang salah satu jurnal yang terbitan tahun 2018. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini agar kedepannya saya akan mencoba mengupload beberapa jurnal-jurnal lainnya dan video-video bermanfaat lainnya. Oke, next. Untuk jurnal teknik sipil itu sendiri, teman-teman bisa masuk ke laman situs ini. Bagi teman-teman yang belum pernah daftar, teman-teman bisa klik register di sini. Lalu nanti munculnya halaman seperti ini. Sangat mudah sekali sebenarnya. Hanya tinggal mengisikan username, password kita yang kita inginkan, terus validasinya, salutation ini nama sapaan seperti Mr. atau Mrs. First name, middle name, last name, inisial, singkatan, gendernya bisa teman-teman pilih. Untuk affiliation, teman-teman bisa masukkan universitas asal teman-teman atau misalnya tempat bekerja sekarang, itu nggak masalah. Signature bisa teman-teman isi atau kosongin juga nggak masalah. Email, lalu negara, dan nanti teman-teman milih bahasanya mau Inggris atau Indonesia. Nanti teman-teman bisa klik register, dan nanti setelah register itu teman-teman akan mendapatkan balasan email dari ITB itu langsung ke email yang teman-teman daftarkan sebelumnya. Nanti username-nya apa, password-nya apa dikasih, baru teman-teman bisa login dan dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan. Oke, setelah itu teman-teman bisa sebelum teman-teman masuk dan mensubmit, perlu diketahui ada di sini tentang formatnya, format dari jurnal ITB itu sendiri. Di menu Style and Layout Guide, di sini ada bisa teman-teman download di yang tulisan here ini, atau link boardnya nanti saya kasih di bawahnya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, misalnya itu formatnya seperti apa, gambarnya, format tabel, dan lain-lainnya, nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Untuk ini user home-nya saya. Kalau misalnya teman-teman baru masuk, mungkin di sini belum ada. Ini karena saya udah masuk satu yang udah dipublish, satu lagi saya tinggal nunggu approval, sudah revisi. Jadi intinya begini teman-teman, jadi teman-teman masukin itu jurnal sesuai dengan format,
nanti biasanya ada balasan. Seperti itu. Untuk penjelasannya, kita next, lanjut. Nah, ini awal mula untuk memasukkan jurnal teman-teman untuk starting the submission-nya. Di sini teman-teman bisa pilih bahasanya Inggris atau Indonesia. Nanti teman-teman bisa checklist semua. Nanti di sini ini untuk comments for the editor ini tidak perlu. Kalau saya biasanya dikosongin. Nanti save on and continue. Baru nanti teman-teman ini apa namanya, attach dari Word-nya teman-teman itu di submission ini. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan email balasan terkait tanda terima pengajuan naskah yang teman-teman buat. Di sini misalnya dear kepada nama teman-teman sesuai dengan emailnya yang didaftarkan, nanti manuskripnya apa, judulnya apa, nanti dia akan memproses. Pengalaman saya itu biasanya 6 bulan baru teman-teman mendapatkan balasan atau balasan dari reviewernya. Biasanya dari 2 reviewer, dan itu tidak disebutkan reviewernya siapa, jadi kita hanya menerima balasan. Nah, seperti ini. Ini hasil review waktu itu saya September 2018 mendapatkan balasan. Submitnya 6 bulan sebelumnya. Nanti di sini akan ada keterangan lampirkan hasil review dari jurnal kami, di mana hasilnya ada revisi mayor dan revisi minor. Biasanya seperti itu. Nah, mohon kiranya agar Bapak dapat memperbaiki makalah tersebut sehingga dapat dipublikasikan. Oke. Dan dia kasih tenggat waktu tanggal 3 September. Itu hanya 1 hari. Nah, itu saya kebutuh 1 malam tuh untuk apa saja sih yang harus diperbaiki. Nah, ini attachment saya, file Word dari saya yang saya upload. Nah, ini hasil reviewer dari dua reviewer, hasil review dari 2 reviewer dari ITB itu. Saya harus memperbaiki sesuai dengan yang mereka inginkan. Misalnya kurang pas ininya, misalnya yang waktu itu saya kurang pas dalam hal tujuan penelitian, misalnya kurang tajam, misalnya ini tujuannya tuh lebih spesifik untuk apa sih misalnya, atau metodologinya seperti apa, dan biasanya kesimpulannya minta ditambahin atau bagaimana. Itu tergantung dari masukan dari reviewer itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan hasil review dari reviewer, selanjutnya saya membalas dengan tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 3 September. Saya jelaskan di situ. Nomor 1-2 menjelaskan apa nilai ilmiah dari tujuan ini saya sudah perbaiki dan jelaskan. Terus dalam manuskrip ini tidak menyebutkan merek dagang, saya jelaskan. Sudah diringkas terkait hasil kesimpulan, sudah diperbaiki terkait ucapan terima kasih. Pokoknya mereka itu sangat detail terhadap karya tulis kita atau jurnal kita, karena memang mereka nggak main-main untuk mempublikasikan hasil karya tulis dari seseorang atau yang teman-teman buat. Tapi jangan khawatir, teman-teman coba aja, saya yakin pasti bisa. Ini masalah jam terbang dan waktu aja, saya yakin teman-teman pasti bisa. Nah, ini juga saya sudah diperbaiki abstrak dalam bahasa Inggris. Saya juga agak kesulitan waktu itu, jadi saya minta tolong ke teman yang jago bahasa Inggris untuk memperbaiki abstraknya, kan ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Oke, setelah itu 25 hari ya, mungkin 1 bulan lah sejak perbaikan itu, baru mereka mengirimkan surat tagihan untuk publikasi. Berarti kalau begitu berarti jurnal atau karya tulis teman-teman itu diterima untuk dipublikasikan di jurnal ITB. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih harus bayar? Ada nggak sih yang nggak bayar? Sebenarnya ada. Cuma ini saya kasih contoh dulu untuk beberapa jurnal yang memang
akreditasinya bagus dan dia prosesnya benar-benar dan reviewernya sangat bagus dan memiliki reputasi yang tinggi, itu rata-rata berbayar semua teman-teman. Untuk mungkin ada beberapa teman, ada nggak sih yang nggak bayar? Ada sebenarnya, cuma mungkin next video saya kasih contohnya yang nggak berbayar. Saya juga ada satu jurnal yang publish yang nggak berbayar, tapi memang itunya lama, prosesnya itu hampir 1 tahun baru dapat balasan. Oke, kita fokus ke sini lagi yang ITB. Di sini di attach tentang surat publikasi kepada saya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini dapatnya 972.000 harganya untuk dipublikasinya ini. Nah, setelah itu saya langsung bayar, kasih bukti kirimnya kepada email yang tadi. Lalu selanjutnya teman-teman langsung deh dipublish oleh mereka konten kita terkait penelitian kita di volume berapa misalnya. Terus nanti di sini kita bisa lihat PDF-nya juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Review untuk jurnal ITB kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, terkait ini teman-teman, mungkin ada teman-teman bertanya ya, untuk apa sih kita publikasi jurnal di jurnal misalnya? Bagi saya itu ada 3 keuntungan. Yang pertama, teman-teman bisa mengaktualisasikan diri dan ilmu teman-teman itu diakui dan tidak disalahgunakan oleh orang lain, dan itu berlaku sepanjang masa. Itu menjadi jati diri teman-teman. Yang kedua, teman-teman ini menjadi modal bagi teman-teman untuk kedepannya melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, dan pasti sangat berguna, mungkin mau melanjutkan sekolah ataupun yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya nanti teman-teman bisa mengupgrade diri dan meningkatkan pengetahuan terkait bidang ilmu yang teman-teman geluti. Ini saya kasih contoh teknik sipil karena saya memang background dari sana, dari teknik sipil, jadi saya coba memberikan contoh yang relevan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Kedepannya nanti saya kasih lagi contoh-contoh yang nggak berbayar, ada juga. Nanti saya kasih link di bawah terkait Word-nya atau link dari jurnal ITB itu sendiri. Dan saya harap untuk bisa berkolaborasi atau berinteraksi, teman-teman bisa kasih komen di bawah. Semoga kedepannya kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.